itu adalah bahwa ketek itu harus punya ring, cincin. Ya, anu lah, ring road versi kecilnya Jogja. Jadi ketek itu harus dilingkari cincin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Pawon Opini. Buat kalian yang suka beropini tanpa basa-basi. Aku melu lah. Malam ini sebelumnya kami berterima kasih kepada Mas atau Pak nih enaknya. Mas saja. Mas Muafani. Kayaknya seumuran ya. Seumuran beda fisik. Nah, Mas Muafani ini adalah seorang akademisi. Nah, kebetulan sekarang masih menjabat ya, atau menjabat atau apa ya? Menjabat sebagai dekan salah satu di fakultas di Unsik, di salah satu universitas di Wonosobo. Nah, malam ini kita bakal bahas yang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, tapi yang sering banget menjadi apa ya, problematika khususnya di Kecamatan Kertek. Nah, apa itu ya, tentang jalur tengkorak. Jalur tengkorak ini kan maksudnya apa ya, jadi sebenarnya jalur tengkorak ini kan istilah ya, untuk jalan yang rawan terjadi kecelakaan. Oke. Itu di Jalan Raya Parakan ya, di Jalan Raya Parakan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kok banyak banget ya kecelakaan di situ, gimana, apa sih teknisnya kok bisa terjadi seperti itu, nanti dijelasin sama Mas Muafani. Nah, kita persilahkan dulu Mas Muafani buat perkenalan. Oke, terima kasih nih udah malam-malam kesini. Jadi saya lebih penting silaturahimnya. Jadi ngobrol itu lebih enak kalau di Wonosobo ditemenin tenda dulu. Sambil di anu aja. Enggak apa-apa. Yang penting di kopinya kopi tobruk. Oke, jadi saya keseharian di Unsik. Jadi sementara ini masih diamanai sebagai dekan di Fastikom. Fastikom itu adalah Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Kebetulan basic keilmuan saya itu di arsitektur. S2 saya itu di perancangan kota. Jadi kebetulan sekali ini ke tempat saya. Jadi ke tempat saya ini kaitan dengan tata kota sebenarnya. Jadi kalau istilah jalur tengkorak memang di Kertek sudah lama digemborkan. Orang-orang luar juga mengenalnya bahwa Jalan Parakan, antara Parakan ke Kertek sampai Pasar Kertek itu adalah jalur tengkorak. Jalur tengkorak itu apa yang medeni banget gitu. Pengalaman dulu memang kalau kaitan dengan jalur ini banyak hal sebenarnya yang harus dibahas. Karena waktu itu pada saat studi S2 saya sempat mau mengangkat itu untuk tesis, cuman ternyata kajiannya arsitekturnya kurang kuat. Karena memang banyak hal yang harus istilahnya dijadikan kajian keilmuan. Jadi tidak hanya di bidang arsitektur atau tata kota. Karena kaitan geografis juga sangat mendukung, kultur masyarakat juga sangat mendukung. Jadi jalur tengkorak ataupun mulai, kalau di sini ya mulai Klidung sampai dengan Pasar Kertek yang memang berbahaya. Jadi saat ini memang, apalagi kemarin baru 2 hari yang lalu, hari Senin itu terjadi kecelakaan juga, yang itu kebetulan adalah di sebelah jalur penyelamat. Padahal jalur penyelamat itu tujuannya adalah untuk mengurangi itu. Jalur penyelamat itu sudah dibuat kisaran tahun 90-an. Jadi pada saat bupatinya masih Pak Margono. Iya, masih Pak Margono. Jadi jalur itu jalur penyelamat, cuman memang kemarin saya beberapa kali lewat itu kurang terawat. Sehingga nggak tahu juga, karena pernah juga pada saat terjadi truk trailer itu blong masuk jalur penyelamat, itu malah justru sirupa bahasa Wonosobo kan, seakan-akan jadi apa ya, jalur tril-trilan gitu sampai ke atas terus sempat pernah sekali seperti itu, sehingga keadaan jalur penyelamat itu juga menjadi perhatian tersendiri. Kalau kaitan tadi kenapa sih banyak terjadi kecelakaan, kalau secara teknis mungkin akan merambah ke keilmuan mesin. Artinya di situ panasnya rem pada saat mulai dari Klidung sampai dengan Kertek kan jalurnya turun, sehingga apalagi bermuatan berat itu akan menyebabkan rem itu bekerjanya lebih. Sehingga kalau dari disiplin keilmuan mungkin nanti bisa bikin konten dengan yang
bidang mesin. Karena kenapa sih Dinas Perhubungan ngasih area istirahat di atas Kali Kutho? Harapannya adalah truk-truk terutama yang berbeban ataupun lebih atau bermuatan berat itu istirahat dulu. Karena dari Kledong sampai dengan Candi Hasan itu sudah turun, sudah panas, sehingga istirahat di setelah rest area setelah Purwosono itu sebelum Kali Kutho. Harapannya adalah remnya sudah dingin. Tapi kenyataannya yang istirahat di situ juga jarang. Karena mungkin satu permasalahannya adalah si driver juga tidak apal dengan jalur ya Parakan. Salah satunya itu kebanyakan luar kota. Sehingga menyebabkan mereka paling garek sidik gitu istilahnya kan seperti itu. Itu kalau dari kajian mungkin mesin ya. Kalau dari kajian keilmuan saya itu dulu 2014 pernah kami mengadakan ataupun saya pribadi selaku dekan dan teman dari arsitektur itu diundang di acara musyawarah dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Ketek yang difasilitasi oleh Bapeda Wonosobo. Waktu itu sebenarnya adalah pembahasannya macet yang di Ketek, karena memang kalau sebelum masa pandemi kemarin Ketek itu kalau puasa tanggal 15 itu macetnya sudah bisa sampai Pahlawan gitu. Jadi permasalahan itu yang diangkat waktu itu. Jadi ya perempatan Ketek itu pasar Ketek yang menyebabkan kemacetan karena memang di situ tidak ada lampu merah. Karena juga pada saat ada lampu merah orang juga was-was ya. Jadi kalau pengalaman saya sama kita cerita aja parkir di sana itu salah satu spot jantung yang melebihi hal-hal lain gitu loh. Jadi di sana itu kepikirannya sudah kalau ada yang muncul dari atas gitu kan belum dari atas. Iya lah itu. Pas kalau misal lewat juga pasti yang ditoleh sebelah utara. Iya. Ya itu kenapa Kapolsek Ketek bikin benteng Takeshi. Salah satunya istilahnya itu. Jadi kalau secara keilmuan tata kota itu sebenarnya saya pribadi pernah mengusulkan juga karena sekarang banyak yang berkembang. Mereka nggak tahu asal ngomong ataupun yang penting ada solusi atau mungkin mereka itu pengen segera ada solusi. Jadi pengen ada tindakan dari pemerintah. Mereka ada yang mengemborkan dibuat jalur layang aja, jalan layang untuk mengatasi kemacetan di Ketek. Nah, apakah jalur layang ataupun flyover itu memberikan solusi? Kalau saya selaku pemerhati kota ataupun basic saya di arsitektur, kondisi Ketek tidak memungkinkan untuk flyover karena lebar jalan, terus kondisi tadi jalur tengkorak tadi juga akan sangat berbahaya gitu. Kalau dibikin flyover malah justru melebihi yang tadi saya cerita di awal, jalur penyelamat jadi kayak gitu. Iya, itu kalau blong dari atas bisa malah tambah bahaya. Kalau pertimbangan saya seperti itu. Lah yang dulu saya usulkan di 2014 itu adalah bahwa Ketek itu harus punya ring cincin ring road versi kecilnya Jogja. Jadi Ketek itu harus dilingkari cincin. Jadi orang yang tidak berkepentingan dengan Ketek hanya melintas istilahnya itu tidak perlu sampai Ketek gitu loh. Jadi kalau dari Parakan mau ke Purworejo atau Sepuran ya tidak usah lewat Ketek, artinya harus ada jalur sebelum Kali Kutho yang tembusnya Kali Kajar misalnya seperti itu. Itu yang jalur ring untuk menyelesaikan permasalahan yang orang dari Parakan mau bertujuan ke Sapuran atau Purworejo misalnya. Kalau sekarang bicara yang dari Parakan atau Temanggung mau ke Wonosobo itu juga ada ring, sekalipun sekarang sudah ada jalur alternatif. Cuman kondisinya tidak memungkinkan untuk kendaraan bermuatan berat. Permasalahannya itu karena yang jadi masalah di jalur tengkorak adalah kendaraan bermuatan berat. Sehingga tadi kalau cincin yang dari Kali Kutho sampai Kali Kajar untuk menyelesaikan itu juga harus bisa dilalui kendaraan berat. Iya, dan untuk yang dari Parakan sampai dengan untuk tujuan Wonosobo juga nanti harus bisa dilalui. Dan untuk yang Parakan ke Wonosobo sebenarnya 2007, seingat saya dulu pernah dimintai survei, cuman karena itu memang proyek kan kadang berjalan sesuai dengan perencanaan apa tidak, itu jalur Candi Hasan sampai dengan Keseneng itu akan dijadikan jalur alternatif. Itu sebelum turunan Kali Kutho. Karena pertimbangan saya kalau perumbanan itu sudah memakan korban dulu. Harus di atasnya. Nah, itu untuk mengatasi yang jalur tengkorak 2 ke kanan dan ke kiri ke arah Kali Kajar sama ke arah Wonosobo itu bisa tembus Binangun, tapi
kondisi di mana di atas itu juga medan harus nyaman. Artinya medan harus nyaman itu jangan sampai terjadi dengan jalur lingkar selatan Wonosobo yang bis atau truk itu enggan lewat sana, karena ada satu titik yang di situ malah justru membuat susah kendaraan bermuatan berat. Nah itu yang harus dipikirkan. Karena kalau yang namanya jalur alternatif untuk kendaraan berat, otomatis harus nyaman untuk dilewati, jangan malah justru mempersulit. Ring yang selanjutnya ataupun jalur lingkar di Kertek itu adalah orang dari Sapuran mau berkepentingan ke Semayu. Itu juga ada jalur Kali Kajar yang tembusnya Semayu masih bisa dilebarkan lagi, atau kalau tidak sampai Semayu ya masih ada Ngariboyo, itu masih bisa. Jadi sampai ke Ngariboyo, artinya ring itu ada. Setelah itu juga yang dari Semayu mau ke Wonosobo juga harus ada ring ya. Sehingga saya sendiri juga kadang berpikir, saya berkegiatan di Kalibeber dari Kertek. Seandainya rumah saya di sebelah selatan pasar, setiap pagi saya bakalan stres menghadapi itu, karena pasti macet di pasar. Sehingga salah satu penyelesaiannya adalah jalur alternatif ring tadi antara Kenjer sampai dengan Karangluhur misalnya, yang sudah perencanaan sudah lama. Ini saya mengerti sudah ada pembebasan dan lain sebagainya, tinggal nanti mudah-mudahan segera tereksekusi. Kalau kembali ke jalur Tengkorak, salah satunya adalah itu. Jadi mungkin memang harus istirahat. Pemaksaan, artinya kewajiban harus diawasi. Memang orang Indonesia itu harus diawasi, masih dalam taraf itu, sehingga pada saat sebelum turun dari Kalikuto, rest area untuk kendaraan berat itu harus difungsikan. Kalau perlu ya memang ada semacam baliho atau apa yang, iya, karena tidak semua orang yang melintas di situ setiap harinya melintas, sehingga pasti akan lebih tahu kalau di situ ada pemberitahuan, oh suruh istirahat dulu, kalau perlu dicek memang remnya bagus enggak gitu. Ya itu kalau dari tata kota menurut saya Kertek harus dibikin cincin jalur lingkar yang orang tidak berkepentingan dengan Kertek tidak perlu lewat Kertek. Intinya itu, kalau satu mengatasi kemacetan dan menghindari kecelakaan yang sering terjadi di jalur Tengkorak tadi. Intinya itu. Tapi kalau dari sisi lain mungkin karena saya dari kecil juga kelahiran Kertek, sehingga waktu kecil pun saya sering diajak. Ini juga ke arah beda ya, ke arah dimensi beda mungkin alam lain. Karena seingat saya waktu kecil itu di terminal Kertek itu setiap tahunnya pasti ada wayang, menyelenggarakan wayang. Lah mitos yang ada kalau di Kertek tidak menyelenggarakan wayang pasti terjadi itu. Cuman itu sisi lain, bukan keilmuan saya, jadi saya nggak berani lebih detail lagi. Intinya seperti itu. Tapi kalau dari sisi kondisi geografis Medan memang perlu penanganan lebih, karena ya kondisi mulai dari Kalikuto terutama, jadi Kalikuto sampai dengan Kertek itu memang kondisinya nggak ada. Kalau orang naik gunung nggak ada bonusnya, jadi nggak ada bonusnya, itu turun terus, nggak bisa istirahat. Rem itu nggak mungkin istirahat. Mungkin itu. Jadi kalau dari segi pandangan saya seperti itu. Mudah-mudahan dulu yang dibahas di tahun 2014 ataupun dulu yang sudah direncanakan di 2007-2008 oleh pemerintah, ini pasca pandemi ini bisa segera tereksekusi. Kalau kemarin sih di berita setelah kecelakaan yang hari Senin itu katanya Bupati itu ke lokasi. Saya sih belum tahu persis rencana seperti apa, cuman katanya ada rencana mau menambahi jalur penyelamat. Gitu. Jadi kemarin ada gitu, jadi tambahan jalur penyelamat. Harusnya jalur penyelamat itu juga ada di setelah Sambon menurut saya, setelah Purumbanan. Ada lagi harusnya. Jadi itu ya, jadi di Ndalangan kan ada, terus nanti kalau sudah melewati itu kok kondisinya kan kadang melewati itu belum blong. Nah setelah itu baru blong. Nah di situ ada lagi di mungkin itu kalau perkiraan di Sawah Indah ada, ataupun mau kalau turun sudah penuh sih ya. Setelah Sawah Indah sudah penuh. Harusnya paling nggak ada satu lagi sebelum sampai Kertek. Di bawahnya jalur penyelamat sekarang ya? Iya di bawahnya harusnya, karena memang belum tentu sampai jalur penyelamat itu supir merasa oh udah trouble gitu kan, ke bawahnya dikasih lagi. Mungkin ada yang mau nanya nggak? Ya kan, tapi mau nyari kopinya. Kopi. Serius amat, takut ya? Jangan takut lewat jalur Tengkorak. Nah, yang saya mau tanyakan malah gini Mas, apa perlu diadakan lagi untuk kantor yang apa itu namanya
untuk muat barang truk yang berat itu. Jembatan gantung ya. Coba. Itu. Istilahnya gini, jadi tadi kalau kembali ke mana? Ke rest area istirahat itu, mungkin fungsi jembatan gantung yang mewajibkan truk bermuatan itu masuk itu bisa diberlakukan. Cuman memang sekarang jembatan timbang untuk kendaraan kan sudah tidak sudah ditutup. Lah mungkin sistemnya aja, manajemennya aja yang membuat mewajibkan kendaraan bermuatan harus masuk situ. Nah itu nanti ada cek gitu. Ya di pemerintah juga udah setahun ini kok katanya mau ada apa alat yang dipasang untuk ngecek itu kan, checkpoint di situ yang istilahnya apa ya, untuk ngecek bahwa kemampuan remnya masih bagus karena memang kalau cuma dari Kedung sampai Kalikuto itu masih ada bonusnya, masih ada landainya gitu. Kalau sudah mulai dari SMP 4 sampai dengan Ketep itu sudah nggak ada bonusnya, udah drojok terus. Nah itu mungkin kalau kaitan jembatan timbang mending sistematikanya aja, mekanisme bahwa mewajibkan kendaraan bermuatan baik itu sedikit maupun yang banyak itu harus masuk ke area itu yang mungkin salah satu solusi awal lah itu, sebelum ke yang lain, karena memang sudah dibuatkan area tinggal melengkapi saja. Jadi sopir harus turun, diwajibkan istirahat dulu misalnya kan, kendaraannya juga biar istirahat juga kan. Ya kelengkapannya juga selain harus ada kopi ya harus ada. Iya, kan supir juga gitu. Jadi harus berhenti kan, harus ada yang buat rehat gitu. Fokus sebenarnya itu. Kalau yang mistis nggak usah dibahas. Saya bingung. Tapi dulu memang gitu, jadi Ketep itu ya mitosnya gitu, harus ada wayangan, harus ada wayangan lah di terminal. Memang kental banget ya sama hal-hal seperti mungkin itu. nanti kalau yang bagian mistis kita bisa cari narasumber di bidangnya nanti ditunggu aja next video nanti carikan narasumber. Ya satu itu kalau saya selain kalau mau bicara mistis nanti ada pakatnya, terus mungkin nanti ke yang bagian mesin tadi. Bagian mesin ya. Bagaimana sih truk itu dengan jarak seberapa yang harus dia istirahat, itu penting. Kalau saya sih solusinya kaitan yang jalur lingkar tetap itu, karena bisa menyelesaikan selain kejadian-kejadian atau peristiwa yang ada di jalur Tengkorak, tapi bisa menyelesaikan kemacetan yang ada di juga. Nah untuk kaitannya jalur penyelamat itu kalau menurut saya Mas ya, itu kok kayaknya kurang panjang ya? Iya, bisa dikatakan gitu. Mungkin kejadian dulu kok sampai bablas terjungkes. Itu memang harusnya sebelum naik itu juga satu, pasirnya tidak langsung mulai pada saat naik, tapi pada saat datar juga sudah harus ada pasir. Dan pasir yang ada, kalau saya melihat di YouTube yang di luar negeri, itu pasirnya bukan pasir yang campur tanah. Artinya bukan pasir, kalau yang ditaruh situ pasir yang dari Kalikuto taruh situ ya bakalan mengeras gitu. Jadi itu akan menjadi semacam kayak jalan tadi. Harusnya ya pasir pantai. Iya, yang diambil pasir. Iya, jadi dia nggak mungkin jadi mengeras. Jadi beban itu akan akan blisek lah. Kalau bacanya blisek. Jadi ada jalur datar dulu, baru kalau jalur datar masih kenceng baru naik. Jadi memang harus panjang. Kalau bener, kalau saya melihat di tayangan-tayangan truk berat yang terutama di jalur tol luar negeri itu panjang dulu. Jadi panjang, dia juga ya karena mungkin awalnya kondisi Medan cuman itu bisa disetting. Wong selatannya juga masih kosong gitu. Atau depannya dikasih pasir. Masih datar dulu yang diperpanjang. Pasir yang kayak di pinggiran GP itu ya. Gravel. Pasarnya gravel. Di GP itu kan biasanya kalau ada pasir-pasir langsung masuk ya. Soalnya kan saya sering lewat tol Semarang itu. Semarang itu kalau dari Banyumanik itu kan turun terus itu kan kiri ada ini kan panjang-panjang terus nggak cuma satu. Iya. Padahal kalau dilihat tajam sini turunannya. Iya, daripada yang tapi di sana safety-nya. Ya karena memang tadi itu kalau saya cerita juga di jalan tol kan memang mereka terencana dengan kompleks. Kalau jalur Ketep Parakan kan berkembangnya ya juga itu milik banyak orang yang di pinggir jalan, sehingga juga dipasang peringatan ataupun penunjuk bahwa 1 kilo lagi jalur penyelamat gitu juga malah kena truk juga waktu itu yang di atas. Apalagi saat ini kan jalur Kalikuto itu sudah dipelebar. Dipelebar itu secara psikis pengendara
itu jadi lebih enak, lebih kenceng. Iya, ngebut. Nah, gitu. Itu yang kadang juga malah dilema juga pada saat kita kebutuhan, karena memang di turunan atau di tanjakan kan wajib namanya jalur itu lebih dari satu, sehingga yang tidak bermuatan berat itu bisa mendahului. Tapi kenyataan pada saat dilebarkan dan dibuat lebih enak, itu malah justru buat kebut-kebutan. Iya. Sering kebut-kebutan. Mungkin ada yang mau nanya ini Mas Angga. Kalau saya dulu. Jangan mistis teman. Kayaknya udah komplit sekali soalnya kita sangat jelas dari awal sampai A sampai Z dan sangat jelas tadi dijelaskan oleh Mas Afan ini ya. Iya aja. Setuju saya sama ini. Ya sebenarnya pemerintah juga sudah ngambil jalan selain sudah ada jalur alternatif Perumbanan yang menurut kita juga masih belum menyelesaikan. Pasca 2014 kita pembahasan itu jalur Melandi juga ada, cuman tadi kalau prinsip kita kan mengurangi, mencegah itu sebelum terjadi. Sehingga kalau jalur lingkarnya kok di Perumbanan, jalur alternatifnya ataupun di Melandi itu sudah kadung blong tadi. Harusnya sebelum SMP 4 ya, sebelum SMP 4. Jadi sebelum Kalikuto sebelum Kalikuto, sehingga jalur lingkar itu harus sebelum turunan yang terakhir ini. Karena kejadian yang terbanyak adalah mulai SMP 4 ke sini. Intinya itu kalau dari rancangan kota semacam itu. Nah, mungkin penjelasannya cukup jelas banget ya dari secara teknis dan jalur-jalur. Semoga dari instansi terkait sendiri bisa merealisasi rencana-rencana yang terbaik lah biar mengurangi peristiwa seperti kemarin ya. Kita cukup sedih ya. Karena selalu memakan korban. Mungkin buat kalian yang belum tahu Jalan Tengkorak itu apa, nanti bisa cek di video kita sebelumnya ya. Sebelumnya udah kita upload ya. Sebelumnya itu seperti apa, kondisinya seperti apa. Nah, untuk next video kita bakal datengin ini narasumber yang kaitannya dimensi mistis. Dimensi lain. Mistis. Bila perlu kita bakal kesana. Nanti kita dari ke ilmiahnya, dari mistisnya kita gabungin nanti. Kita aduk semua. Nah, nanti kita simpulkan. Bener banget. Ya pesan juga buat pemerintah kabupaten itu memang harus lintas sektoral. Pembahasan itu lintas sektoral, lintas keilmuan. Karena yang saya miris juga yang ngeyel mau bikin jalur layang tadi flyover di Ketek itu malah justru anggota dewan. Kapan cuy udah banyak, mereka nggak mau disalahkan, katanya udah usul, cuman apakah itu penyelesaian gitu, yang penting pembahasan lintas sektoral. Iya, kalau sudah jadi flyover pasti sekitaran jalan itu juga kalau tidak dipikirkan kanan kiri pasti akan berkurang lah. Kalau mati mungkin belum, tapi dampaknya paling bagus ya diskusi bersama ahlinya seperti itu ya. Iya, betul. Oke, mungkin video kali ini cukup ya. Kita udah cukup. Wah, ternyata tahun-tahun kemarin udah direncanain kayak seperti itu, gagasan seperti itu. Wah, semoga seperti realisasi. Oke, mungkin cukup dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.